Selamat sore, haleluya. Teman-teman dan sahabat-sahabat dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, sore ini kita akan mengadakan ibadah secara online dari GBS Haleluya Palur. Sahabat-sahabat atau saudara-saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu dari GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu membimbing kami, mendidik kami untuk selalu berjalan, haleluya, di dalam firman-Mu Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, jemaat-Mu dari GBS Haleluya Palur yang akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala Sidang kami, yaitu Bapak Saharia, yang akan membawakan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang ditaburkan oleh Engkau Tuhan masuk dalam hati kami masing-masing, dalam jemaat kami, dan mereka yang mendengarkan firman-Mu itu Tuhan bisa menjadi terang bagi jalanku. Syukur Tuhan, kuduskanlah Pak Zakaria sehingga firman-Mu menjadi tauladan bagi kami semuanya, dan kami bisa mengikutinya Tuhan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, untuk ibadah sore hari ini, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online. Saya hari ini berada di warung kopi Lanteh, Desa Segoro Gunung, di Segoro Gunung, Desa Ngledok, Kecamatan Ngargoyoso, Kemuning. Tempat yang sangat indah, sejuk, suasananya juga tenang, sehingga kalau Bapak Ibu ingin menikmati suasana senang, kami dapat mempromosikan Bapak Ibu datang ke tempat ini. Sekali lagi, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang menjadi teladan. Dan kita telah belajar beberapa kali dari jemaat Tesalonika itu, dan keinginan kita juga menjadi jemaat yang teladan. Ya, jemaat yang dapat diteladani, jemaat yang hidup berkenan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus berjuang. Kita harus mempertahankan keteladanan ini, dan kita harus menambah kehidupan yang berkenan ini, yang bagaimana terus kita tambah makin dekat dengan Allah, berkenan kepada Allah, makin sempurna kehidupan kita. Hari ini kita akan meningkatkan hidup berkenan pada Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 6 dan ayat 7. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, kita diperintahkan untuk menjauhi kejahatan, Bapak Ibu. Kata-katanya gampang, menjauhi kejahatan. Tapi prakteknya perlu kesungguhan,
menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, terutama dosa seksual. Bahkan kita harus benar-benar sadar bahwa dunia memberikan tawaran-tawaran tentang dosa seksual, tentang kegiatan-kegiatan seksual dengan berbagai macam caranya. Mulai dari gambar sampai dengan film, bahkan sampai dengan kenyataannya seperti itu. Tetapi sebagai jemaat, apalagi jemaat teladan, hal ini perlu kita perhatikan. Ya, hal ini perlu kita perhatikan. Kenapa harus kita perhatikan? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat ini menggugah kesadaran kita. Ayat ini memberitahukan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa orang yang sudah menjadi teladan itu, tubuhnya itu menjadi bait Allah. Tubuhnya itu menjadi rumahnya Tuhan. Sehingga kalau kita memperhatikan tubuh kita bukan keadaan tubuh jasmani, tetapi keadaan tubuh rohani kita ini, kita benar-benar dapat menjaga kekudusan tubuh kita. Yesus ada di dalam hati kita. Nah, secara sekilas, rumah itu merupakan cerminan dari pemiliknya. Kalau kita lewat, ada rumah yang bagus, ada rumah yang istimewa, pikiran kita mesti mengatakan, ini milik orang kaya. Lalu apalagi kalau kita diizinkan masuk ke rumah seseorang, kita dapat melihat, kita dapat memperkirakan, kita dapat menilai pemiliknya ini senang kebersihan, senang keteraturan, atau ya ala kadarnya lah. Ya, saya pernah masuk ke rumah teman di Bandung, ya di Bandung, kaya dia. Tetapi anaknya ini suka apa-apa disimpan. Ya, bekas bungkus apa dikumpulin, disimpan. Kalau dalam bahasa Jawa itu nyusuh anak itu. Sehingga mana-mana ada tempat yang seharusnya dibuang, disimpan bagi dia. Saya tanya, kok mbok kamu gini bagaimana? Aku senang. Ya sudah, modelnya seperti itu. Kita tidak bisa intervensi Bapak Ibu. Karena dia sudah mengatakan senang, ya terserah. Tapi penilaian orang yang masuk, anak ini, orang ini bukan orang yang suka kebersihan. Gampang diperiksa. Gampang dibuktikan. Nah, demikian juga rumah kita, tubuh kita, bait Allah. Apa yang ada di dalam bait Allah? Yang ada di dalam bait Allah itu meja roti, kaki dian yang terus menyala, lalu mezbah ukupan. Ada 3 jenis benda ini yang ada di dalam bait Allah. Tadi dikatakan tubuhmu itu merupakan bait Allah. Sehingga tubuhmu itu harus ada meja roti yang melambangkan persekutuan dengan Tuhan. Di dalam kehidupan keseharian kita ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Lalu di dalam tubuhmu itu ada kaki dian yang melambangkan kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Allah yang terus menerangi kehidupan kita. Dan yang ketiga harus ada mezbah ukupan. Mezbah ukupan itu melambangkan doa dan penyembahan kepada Allah. Yang terus naik, ya. Bau wangi ini terus naik.
Bau wanginya orang-orang ini di hadapan Allah bukan karena minyak wangi, tetapi bau wangi ini karena penyembahannya kepada Allah. Baik penyembahan di dalam berbicara penyembahan maupun penyembahan dalam bentuk tutur kata dan perbuatan. Kalau ketiga ini diperhatikan baik-baik, maka kita akan menjadi rumah Allah yang betul-betul menjaga kekudusan rumah Allah ini. Nah, jadi kita harus mengisi dan melandasi hidup dengan firman Allah. Mengisi firman Allah dengan berdoa, mengisi firman Allah dengan membaca Alkitab, mengisi firman Allah dengan ibadah. Dan ini bukan kita harus diingatkan, ini sudah otomatis. Ya, ini sudah otomatis. Lalu meningkatkan doa dan penyembahan, karena di dalam hidup kita ada mesbah ukupan dan Roh Kudus akan terus tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita. Ingat, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan sesuatu yang cemar, tetapi Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 8. Karena itu siapa yang menolak, ya, ini ayat yang ke-8. Karena itu siapa yang menolak, ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi jangan ditolak. Hidup kudus itu jangan ditolak. Tetapi hidup kudus itu harus terus ditingkatkan. Terus ditingkatkan. Sebab kalau kita tidak mau meningkatkan kekudusan hidup, ya Allah akan meninggalkan kita. Walaupun kita ini mengatakan, kita ini dikatakan jemaat yang kudus atau jemaat yang menjadi teladan. Tetapi kalau kekudusan hidup itu tidak dijaga, ya percuma. Allah pun akan meninggalkan kita. Jadi kesimpulan untuk hidup berkenan kepada Allah, kita harus sadar dengan menjauhi kejahatan, sadar menjauhi dosa seksualitas. Yang kedua, sadar bahwa tubuh kita ini bait Allah dan isi bait Allah adalah roti, meja roti hadapan, pelita kaki dian pelita emas, dan yang ketiga adalah mesbah ukupan. Harus selalu ada. Pelita harus hidup. Ukupan harus terus menampilkan bau wangi dan sebagainya. Mari kita tingkatkan kualitas hidup kita agar hidup kita lebih berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenali diri pribadi kami. Bahwa Engkau menginginkan supaya tubuh kami ini menjadi bait Allah, menjadi tempat Engkau Tuhan berada. Dan tempat Engkau berada ini harus ada pelita emas, harus ada meja roti hadapan, dan harus ada mesbah ukupan. Kami akan siapkan untuk hidup lebih dekat dengan Engkau. Kami siapkan untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan kami akan pelihara Roh Kudus pemberian-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu hari ini. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu,
Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Lalu setiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Selasa jam 6 sore. Tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata yang diberi nama Joyful Blessing. Lalu ini mulai jam 6 sore, Jumat jam 6 sore. Lalu kegiatan kedua, kegiatan ibadah cabang. Mulainya jam 6:30. Hari Sabtu ada kegiatan kaum muda namanya Revive Generation. Anak muda punya ibadah, anak muda punya cara, anak muda punya berbagai macam kreatif. Maka kami mengundang anak-anak muda dari Bapak Ibu atau anak-anak muda jemaat, ayo datang pada Joyful Blessing, datang pada Revive Generation, supaya kita punya banyak pengalaman bersama dengan kaum muda. Yang terakhir, doakan agar ibadah online terus. Ya, ibadah online terus. Doakan agar kru sehat, semangat. Doakan agar alat-alat awet. Dan kami menghimbau, kalau Bapak Ibu membuka ibadah online, tolong dong diberi komentar, tolong dong di-like dan di-share. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah menyertai dan memberkati ibadah kami, sehingga kami dapat menikmati berkat-Mu melalui firman yang Kau ajarkan kepada kami. Hari ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk Ibu Gito Tuhan, yang saat ini kakinya sakit dan sesek. Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Ibu Maryati yang minta kesembuhan total. Bapak Ngadiman yang juga meminta jamahan kemurahan-Mu agar Pak Ngadiman sehat. Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal dan juga Bapak Ishak yang sudah sepuh serta Hafid, mohon jamahan-Mu Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sesuai dengan keinginan-Mu. Kami juga bersyukur Engkau telah menyembuhkan Pak Gito. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan Ibu Satinem dan Ibu Bambang. Sehingga mereka siap untuk menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau mencurahkan berkat-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.